Adnan Parangi. Hari ini kita diskusi hukum lagi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, ketiga pada video sebelumnya kan saya sudah buka sesi pertanyaan. Jadi yang pertama saya sudah jawab, yang kedua juga saya sudah jawab. Nah, sekarang yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini saya izin bacakan ya teman-teman. Penanya, nanti teman-teman lihat aja di video sebelumnya di komentar siapa namanya, saya nggak usah sebutkan. Beliau bertanya begini, mobil saya sudah lunas leasing sejak 1 tahun yang lalu, namun posisi leasing tersebut sudah valid hingga saya tidak tahu keberadaan kantor leasing tersebut. Apa bisa saya lakukan upaya hukum terhadap leasing tersebut? Jadi memang beliau ini konsumen yang ternyata sudah lunas mobilnya, tapi BPKB ternyata belum di tangan beliau. Kalau saya tidak salah tangkap pertanyaannya mungkin seperti itu ya. Makanya beliau masih cari di mana letak leasing tersebut. Nah, otomatis beliau juga dipusingkan karena meskipun memiliki mobil tapi tanpa BPKB, ya jangan sampai mobil tersebut dianggap mobil curian karena tidak memiliki bukti kepemilikan. Nah, upaya hukum. Jadi memang teman-teman, berkaitan dengan leasing yang sudah valid ini atau perusahaan yang sudah valid ini masalah. Nah, ini baru satu orang ya yang bertanya, bagaimana misalnya kalau ternyata ada misalnya nih 50 konsumen. Nah, 50 orang ini BPKB-nya pasti ada di leasing itu. Nah, terus leasing itu udah nggak ada lagi di daerahnya dia. Nah, sementara mobilnya sudah lunas. Atau misalnya nggak usah lah kita berpikiran sudah lunas, hampir lunas. Artinya sudah banyak angsuran atau uang yang dia setorkan untuk melunasi mobil ini, namun ternyata beliau tidak dapat memiliki BPKB-nya atau kesusahan untuk mencari tahu letak BPKB-nya di mana. Nah, sehingga ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa juga menyurat ke kantor pusat. Pasti meskipun perusahaan ini sudah valid di tingkat kabupaten misalnya, biasanya di tingkatan provinsi masih ada. Nah, kalau di tingkatan provinsi sudah tidak ada, biasanya di pusat atau misalnya di ibu kota Jakarta atau misalnya di manalah yang menjadi kantor pusat, daerah yang menjadi kantor pusat leasing tersebut. Nah, biasanya demikian. Atau biasanya dilakukan akuisisi atau misalnya penjualan saham. Ya, biasanya seperti itu, penjualan saham ke perusahaan yang lain, ke leasing yang lain, sehingga leasing yang baru itu atau misalnya yang membeli saham itu memegang semua dokumen-dokumen ataupun sisa angsuran, tagihan atau misalnya surat-surat ataupun BPKB konsumen-konsumen yang ataupun kredit debitur yang berhutang ke leasing tersebut. Nah, tinggal dicari saja, misalnya di daerah itu. Tapi sebelumnya menyurat dulu ke pusat. Kalau saran saya seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui, misalnya sudah ada balasan dari kantor pusat, maka kita tinggal datangi aja leasing yang baru tadi, yang menjadi tempat yang membeli saham tadi. Datang ke situ, kita tanya, kita minta data kita, apa saja yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Nah, sekiranya kita sudah membayar lunas semua angsuran, nah, kita pastikan lagi ada denda atau tidak. Karena biasanya denda ini menjadi masalah juga. Nah, angsurannya sudah lunas, namun dendanya belum lunas. Nah, karena denda ini berjalan karena kita ataupun debitur melakukan penunggakan, biasanya denda itu cukup banyak. Nah, itu harus ditanyakan berapa jumlah dendanya. Kemudian bisa juga kita minta negosiasi atas denda itu. Nah, misalnya minta negosiasi 50% atau 30%.
atau berapalah, pokoknya tinggal buat aja permohonan. Yang penting kita pastikan semua hak kita sudah kita selesai, maksudnya kewajiban kita udah kita tunaikan, dalam hal ini pembayaran tadi, maka beralasan hukum untuk kita meminta BPKB tadi. Apabila BPKB itu tidak diberikan, maka kita bisa lakukan upaya hukum perdata atau upaya hukum pidana atas perbuatan leasing tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi langkah awal harus dicari tahu dulu kantornya di pusat di mana, masih ada atau tidak, kemudian disurati, kemudian dicari tahu lagi apakah benar sahamnya sudah dijual, dijualnya kemana. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kita ketahui, ya silakan dicari tahu, ditelusuri aja. Karena tidak mungkin perusahaan langsung tutup atau hilang begitu saja. Pasti ada proses jual beli saham ke perusahaan yang lain untuk menjaga hak-hak debitur tadi. Demikian jawaban saya atas pertanyaan ini. Kalau ada yang kurang, mohon ditambahkan pada kolom komentar. Kalau ada saran ataupun pendapat lain dari teman-teman, silahkan juga dituang ke dalam kolom komentar. Intinya kita belajar bersama. Lewat media sosial ini kita belajar. 2000 years later. Oke, demikian dari saya teman-teman. Saya pikir cukup untuk jawaban hari ini. Kalau misalnya ingin bertanya, silakan bertanya. Saya terus membuka sesi pertanyaan dan kita ketemu pada video selanjutnya.